Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenti. Di sini saya akan membahas mengenai why management atau mengapa manajemen. Managing is essential in all organized cooperation as well as at all level of organization in an enterprise. It is the function not only of the corporation president and the army general but also of the shop supervisor and the company commander. In working with many enterprises and organizations, the author have heard it said repeatedly that the trouble with the enterprise is the management. Many person at the higher level in the organization, even vice president of a company, have made this observation to one of the author, leaving only the president who was the problem. Will, weakness, and difficult may appear at any level of management. Effective and perceptive management demand that all those responsible for the work of others at all levels and in any type of enterprise regard themselves as manager. It is in this sense that the term is used in this book. Thus, the reader will find no basic distinction between a manager and executive administrator or supervisor. To be sure, a given situation may differ considerably between various levels in an organization or various types of enterprises. The scope of authority held may vary. The types of problem dealt with may be considerably different. And a person in a managerial role may also be a salesperson, engineer, or financier, but the fact remains that as manager, all who obtain results by establishing an environment for effective group endeavor undertake the same function. Even so, those in a managerial role seldom devote all their time and talent to managing and the organization roles, which individuals will almost invariably involve on managerial duties. One has only to look at the duties and performance associated with perhaps the most complex managerial role in our society, that of the President of the United States, to realize that much of the work is non-managerial. Even in business corporation, company president find themselves doing a considerable amount of non-managerial work, and as one goes down the organization leader, the number of non-managerial duties tend to increase. Nevertheless, this fact of life should not deter in any way from the key significance of managing. Oke, terjemahannya mengapa manajemen. Nah, manajemen ataupun mengelola itu sangat penting dalam semua kerjasama yang terorganisir, serta di semua tingkat organisasi dalam suatu perusahaan. Ini adalah fungsi tidak hanya dari presiden ya ataupun dari pemimpin perusahaan, namun juga bawah-bawahannya itu, staf-stafnya juga. Dalam bekerja dengan banyak perusahaan dan juga organisasi, penulis di sini telah mendengarnya berulang kali ya bahwa masalah dengan perusahaan itu adalah manajemennya, yang berarti orang-orang yang di tingkat lebih tinggi dalam organisasi itu. Sementara kelemahan dan juga kesulitan mungkin muncul di setiap tingkat manajemen. Manajemen yang efektif dan tanggap menuntut agar semua orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain di semua tingkat dan juga semua jenis perusahaan menganggap diri mereka sebagai manajer. Dalam pengertian inilah istilah tersebut digunakan di dalam pembahasan kali ini. Dengan demikian ya, pembaca ini tidak akan menemukan perbedaan
yang mendasar ya antara manajer, kemudian dan juga eksekutif, administrator ataupun supervisor. Yang pasti, situasi tertentu mungkin nanti akan sangat berbeda antara berbagai tingkatan dalam suatu organisasi atau berbagai jenis perusahaan. Ruang lingkup wewenang yang dimiliki dapat bervariasi, jenis masalah yang ditanganinya mungkin sangat berbeda tentunya. Dan seseorang dalam peran manajerial mungkin juga berbeda, menjadi tenaga penjualan, insinyur, ataupun pemodalnya, tetapi kenyataannya tetap bahwa sebagai manajer, semua yang memperoleh hasil dengan membangun lingkungan untuk usaha kelompok yang efektif melakukan fungsi yang sama. Pembahasannya masih banyak ya lembaga pendidikan ataupun industri pendidikan yang belum memiliki manajemen yang baik dalam pengelolaan pendidikannya. Manajemen dan kepemimpinan itu sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan karena merupakan judge dalam melihat kualitas dan juga standar apakah ada pengaruh manajemen dan kepemimpinan tersebut pada sekolah ataupun madrasahnya. Di sini saya mengambil kasus penerapan ilmu manajemen di madrasah sanawiyah swasta dan juga kelemahan penerapan ilmu manajemen secara benar, terutama di satuan pendidikan seperti di MTS dan juga pesantren. Nah, di MTS swasta ini biasanya ya manajemen itu berpusat pada pemilik yayasan ya. Sedangkan pesantren itu manajemennya berpusat pada kiai. Oleh karena itu sangat menarik tentunya melihat bagaimana ilmu manajemen itu diaplikasikan ataupun diterapkan secara baik ataupun tidaknya di lembaga pendidikan di pendidikan Islam seperti di MTS ataupun pesantren. Kalau MTS itu salah satu bentuk satuan pendidikan formal ya dalam binaan Menteri Agama yang juga menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD atau MI. Ataupun berbeda dengan di pesantren yang otoritas dan juga kekuasaannya itu penuh dimiliki oleh kiai ya, maka di madrasah hal itu tidak terjadi. Di sekolah madrasah yang berstatus madrasah negeri, pola kekuasaan dan juga dinamika politiknya itu masih bersifat normatif dan juga birokratik. Di madrasah negeri itu tidak ditemukan kekuasaan karismatik ala kiai di pesantren karena pemimpin di madrasah ditentukan oleh pemerintah sehingga pola yang berlangsung hanya bersifat formil di mana guru dan juga stafnya itu hanya menjalankan perintah dan menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara rutinitas pola kerja dan juga target kerja telah memiliki standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tinjauan teoritisnya, manajemen pendidikan itu adalah aplikasi prinsip, konsep, dan juga teori manajemen dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, untuk menjalankan organisasi pendidikan diperlukan manajemen pendidikan yang efektif. Sekolah ini harus dikelola dengan manajemen yang efektif yang mengembangkan potensi peserta didiknya sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dan nilai yang mengakar pada karakter bangsa. Dengan kata lain, salah satu strategi yang menentukan mutu pengembangan SDM di sekolah untuk kepentingan bangsa di masa depan adalah peningkatan dengan cara peningkatan kontribusi manajemen pendidikan yang berorientasi mutu. Selanjutnya ya, salah satu model kepemimpinan sekolah ataupun madrasah yang dipandang efektif dalam pengelolaan pendidikan di sekolah adalah yaitu manajemen berbasis sekolah ataupun madrasah atau disingkat dengan MBS atau MBM. Sebagai paradigma baru ya manajemen pendidikan, MBS ini merupakan suatu konsep inovatif yang bukan hanya perlu dikaji sebagai wacana baru dalam manajemen pendidikan, tetapi juga perlu dipertimbangkan sebagai langkah inovatif dan juga strategis ke arah
peningkatan manajemen berdasarkan pendekatan akar rumput. Di sini ya terdapat beberapa konsep dalam mendefinisikan manajemen berbasis sekolah ataupun madrasah ini, yaitu yang pertama, MBS ini yaitu adalah strategi untuk mewujudkan sekolah ataupun madrasah yang efektif dan juga produktif. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah ini merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah ataupun madrasah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Dan yang ketiga, MBS ini adalah ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran. Nah, berdasarkan konsep tersebut ya, maka MBS ini merupakan suatu pengelolaan sekolah ataupun madrasah yang dianggap ideal dan juga mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Karena dengan konsep MBS ini, sekolah ataupun madrasah diharapkan dapat mengelola institusinya itu secara otonom, transparan, dan juga partisipatif. Nah, pengelolaan sekolah ataupun madrasah ini ya dengan menggunakan konsep MBS atau MBM ini dapat dikenali dengan beberapa karakteristik dasar MBS. Yang pertama yaitu terdapat pemberian otonomi luas kepada sekolah ataupun madrasahnya. Yang kedua, tingginya partisipasi masyarakat dan juga orang tua. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah ataupun madrasahnya yang demokratis dan juga profesional. Dan yang terakhir di sini ada bekerja dengan tim ya, atau teamwork yang kompak dan juga transparan. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan saya mengenai manajemen dan juga permasalahan dan solusinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.